eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do. Oh my God. Cerita dimulai dengan sebuah tampilan dokumenter berita tentang suatu keanehan yang sedang terjadi pada sebuah kota. 20 tahun yang lalu, sebuah pesawat yang diduga berasal dari planet lain tiba-tiba saja datang ke bumi dan mengambang di atas permukaan kota Johannesburg, Afrika Selatan. Seluruh umat manusia terkejut dengan kejadian tersebut, karena kejadian itu adalah pertama kalinya bumi dikunjungi oleh suatu benda terbang yang sangat besar yang diperkirakan berasal dari planet lain. Namun, benda aneh tersebut hanya mengambang di atas permukaan kota selama 3 bulan, tanpa adanya tanda-tanda kehidupan dari benda tersebut. Manusia pun hanya bisa menunggu kabar apakah ada kehidupan di dalam benda terbang yang sangat besar itu. Pada akhirnya, manusia pun mengambil inisiatif dan memaksa masuk ke dalam benda tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sesampainya di dalam benda tersebut, betapa mengejutkannya, ternyata ada banyak alien yang kekurangan gizi dan sakit di dalam benda tersebut. Ribuan alien itu pun akhirnya diberikan izin untuk keluar dari pesawat dan mulai untuk hidup di bumi. Pemerintah Afrika Selatan pun kemudian membuat suatu lokasi camp untuk para alien tersebut demi keamanan mereka. Para alien tersebut pun akhirnya ditempatkan di camp pemerintah yang kumuh di kota Johannesburg. Beberapa tahun kemudian, camp tersebut pun berubah menjadi tempat yang sangat kumuh dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari alien tersebut. Setelah 20 tahun para alien tersebut tinggal di tempat itu, para alien itu pun sudah memiliki populasi hingga mencapai jutaan alien, dan tempat tersebut pun dikenal dengan nama Distrik 9. Para alien tersebut tidak dapat kembali ke planet asalnya dikarenakan pesawat mereka kehilangan sesuatu yang mereka sebut sebagai command module yang digunakan untuk menerbangkan pesawat mereka. Para alien itu pun sudah mulai beradaptasi karena sudah tinggal di camp tersebut selama 2 dekade. Mereka mencari makanan dengan mengais dari tempat pembuangan sampah maupun dari tong sampah terdekat. Para alien tersebut pun terkadang membuat ulah dengan membakar mobil dan merusak properti milik manusia. Oleh karena itu, camp kumuh alien tersebut pun akhirnya dijaga ketat. Namun, ternyata bukan hanya alien saja yang tinggal di dalam camp itu. Ada sekelompok geng kriminal tinggal di camp tersebut yang dipimpin oleh pria setengah lumpuh yang bernama Obe Sanju. Obe Sanju bersama komplotannya membuat pasar gelap di tempat itu. Mereka menjual senjata kepada alien dan juga menjual makanan kucing sebagai makanan yang disukai para alien tersebut. Mereka juga menciptakan prostitusi antar spesies manusia di dalam camp itu. Para alien pun kini dapat berkomunikasi dengan manusia dan dapat mengerti bahasa Inggris. Alien-alien tersebut tidak memiliki pemimpin. Mungkin karena setelah mereka sadar bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke planet asalnya, mereka berpikir untuk tidak memiliki pemimpin. Lama-kelamaan, para penduduk bumi pun terlihat sudah muak dengan para alien tersebut dikarenakan perbedaan perilaku. Setelah 25 tahun para alien tinggal, manusia pun banyak yang memasang larangan alien untuk masuk ke toko dan tempat-tempat yang digunakan oleh manusia. Manusia menyebut alien tersebut dengan sebutan prawn, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti udang, dikarenakan para alien mirip dengan udang. Manusia mulai berdemo dan protes untuk menyingkirkan para prawn ini dari kota Johannesburg. Penduduk lokal mulai komplain karena mereka berpikir pemerintah terlalu banyak menghabiskan dana untuk makhluk yang tidak berguna itu. Para penduduk lokal mulai habis kesabaran terhadap para prawn ini karena perilaku mereka yang sering menentang hukum dan terkadang menyerang manusia. Karena kerusuhan yang terjadi antara manusia dan alien tersebut, pemerintah akhirnya menciptakan suatu organisasi yang bernama MNU atau Multinational United, sebuah organisasi bersenjata khusus untuk mengatur para prawn. Organisasi ini tidak terlalu memperdulikan kesejahteraan para prawn. Para alien atau prawn ini juga memiliki senjata mereka sendiri yang tidak dapat digunakan oleh manusia karena dirancang khusus untuk hanya bisa digunakan oleh para alien tersebut. Namun, semua senjata mereka telah dilucuti oleh pemerintah untuk diteliti lebih lanjut. MNU ditugaskan untuk merelokasi para alien yang akan dipindahkan dari Distrik 9 ke tempat yang baru yang jauh dari kota Johannesburg. Seorang petugas lapangan MNU bernama Wikus van der Merwe ditunjuk sebagai ketua dalam misi relokasi tersebut. Wikus dan timnya yang bersenjata dikirim ke Distrik 9 untuk membuat kontrak perjanjian dengan para alien agar dapat segera dipindahkan. Dengan timnya, Wikus pun kemudian pergi dari rumah ke rumah di Distrik 9. Mereka juga tidak segan-segan untuk menembak dan membunuh para alien itu jika mereka tidak mau menurut. Mereka juga membakar rumah alien yang membangkang tersebut beserta telur-telurnya. Di sisi lain, 3 alien, Christopher Johnson, anaknya, beserta salah satu teman dari Christopher Johnson sedang mengais tumpukan sampah. Mereka mencari sesuatu untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar pesawat mereka. Selama 20 tahun ke belakang, ternyata si Christopher ini sudah bekerja untuk mencari tahu dan membuat bahan bakar untuk pesawat mereka. Kemudian, Wikus dan timnya pun sampai di depan rumahnya si Christopher Johnson ini. Temannya si Christopher pun kemudian mencoba keluar dari dalam rumah sementara si Christopher menyembunyikan bahan bakar yang mereka buat. Wikus dan timnya pun curiga seperti ada yang mereka sembunyikan. Akhirnya, Wikus dan timnya pun memaksa masuk dan mulai menggeledah rumah tersebut. Dan kemudian, mereka pun akhirnya menemukan cairan bahan bakar yang telah Christopher sembunyikan. Saat Wikus sedang memeriksa cairan tersebut, dia tidak sengaja menyemprotkan cairan tersebut ke wajahnya sendiri.
sendiri. Setelah dia membersihkan cairan tersebut dari wajahnya, dia pun langsung menaruh cairan tersebut di dalam kantung tasnya untuk segera dibawa ke laboratorium. Teman si Christopher pun langsung menyerang Wikus. Dan akhirnya dia pun mati karena ditembak oleh tim Wikus. Tangan Wikus cedera akibat serangan dari teman si Christopher. Dan kemudian asisten Wikus pun mulai membalut tangan Wikus yang terluka. Tidak lama setelah itu, Wikus pun mulai merasa tidak nyaman. Dia langsung muntah-muntah saat sedang memeriksa rumahnya si Christopher. Timnya pun kemudian membawa Wikus ke restoran terdekat. Di restoran tersebut, tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan banyak cairan hitam. Khawatir dengan keadaan si Wikus, timnya pun segera membawanya ke markas besar MNU. Wikus tidak berhenti batuk dan merasa pusing. Kukunya pun terlihat menghitam dan mulai copot. Kembali ke distrik 9, Christopher dan anaknya pun berusaha untuk menemukan cairan bahan bakar yang telah hilang tersebut. Pada hari itu juga, setelah Wikus kembali untuk pulang ke rumah, ternyata ada pesta kejutan di rumahnya. Saat dia akan memotong kue perayaan tersebut, dia pun tiba-tiba memuntahkan cairan yang berwarna hitam. Tamu-tamunya pun merasa jijik setelah melihat itu. Istrinya pun segera membawa Wikus pergi ke dokter. Ketika dokter membuka balutan tangan Wikus, betapa terkejutnya dia saat melihat tangan Wikus ternyata telah berubah menjadi tangan alien. Wikus yang panik pun berteriak dengan histeris. Dokter pun terlihat mencoba untuk menenangkannya. Dan akhirnya, dokter itu pun memanggil petugas keamanan dan petugas keamanan tersebut mulai menahan Wikus. Mereka memasukkan Wikus ke dalam kantung dan membawanya ke laboratorium MNU. Mereka menyadari Wikus akan berubah menjadi alien karena cairan yang terkena wajahnya pada hari itu. Mereka juga menemukan ada cairan yang dibawa Wikus dalam kantongnya. Beberapa saat setelah itu, dokter pun mencoba beberapa percobaan kepadanya. Wikus pun kini ternyata dapat menggunakan senjata alien yang tidak dapat digunakan oleh manusia. Mereka bahkan memaksa Wikus untuk menembak alien yang tidak bersalah dengan senjata itu, walaupun Wikus telah memohon untuk membiarkan alien itu hidup. Para saintis menyatakan bahwa sekarang ini DNA Wikus telah menyatu dengan DNA para alien, yang mana cepat atau lambat itu akan membuat Wikus berubah menjadi alien. Dengan izin dari ayah mertua Wikus yang kejam, mereka memutuskan untuk menggunakan tubuh Wikus sebagai material biologi dan menjualnya kepada organisasi pemerintah yang tertarik pada bioteknologi. Ketika para saintis akan melakukan sebuah prosedur pada Wikus, dia pun memutuskan untuk kabur dengan mengalahkan para saintis itu. Setelah dapat kabur, dia pun segera bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun, ternyata di depan rumahnya sudah ada agen-agen dari MNU yang datang untuk mencarinya. Dia akhirnya pergi ke restoran terdekat dan dia pun melihat dirinya di acara berita televisi. Dalam berita tersebut, dia dituduh telah melakukan hubungan seksual berkali-kali dengan para alien sehingga membuat dirinya berubah menjadi alien. Berita tersebut juga mengklaim bahwa penyakit yang diderita Wikus sangat menular dan menghimbau orang-orang untuk menjauh 20 langkah jika berada di dekatnya. Wikus yang tidak tahu lagi kemana dia akan pergi, akhirnya memutuskan untuk berlindung di dalam distrik 9. Dia pun mencoba bersembunyi di dalam rumahnya si Christopher, di mana pada saat itu dia juga menemukan bahwa ternyata si Christopher inilah yang menyembunyikan komen modul pesawat antariksa para alien yang dikabarkan menghilang puluhan tahun yang lalu. Cairan yang sudah disiapkan Christopher itu adalah bahan bakar untuk mengaktifkan pesawat mereka sehingga mereka bisa kembali ke planet asal mereka. Menurut Christopher, cairan itu juga bisa membuat Wikus kembali lagi menjadi manusia. Karena itu, mereka pun akhirnya bekerja sama untuk merebut kembali cairan itu dari markas besar MNU. Wikus pun kemudian pergi menemui ketua dari geng yang ada di distrik 9, yaitu Obasanjo, untuk membeli senjata dari mereka. Namun, Obasanjo ternyata ingin memotong tangan si Wikus untuk dimakan. Obasanjo percaya dengan memakan tangan Wikus yang telah berubah menjadi alien akan membuat penyakitnya hilang. Obasanjo mempercayai konsep yang disebut dengan konsep muti. Sebelum mereka sempat memotong tangan Wikus, Wikus pun segera mengambil senjata milik alien tersebut dan kemudian menyerang gengnya Obasanjo. Dengan bantuan senjata alien tersebut, Wikus pun akhirnya dapat mengumpulkan semua senjata dan kemudian segera pergi dari tempat itu. Dengan senjata itu, Christopher dan Wikus kemudian menyerang markas besar MNU dan hampir mengalahkan semua hanya dalam beberapa menit saja. Seorang kolonel yang sedang bertugas menjaga keamanan markas besar MNU beserta jajarannya pun diperintahkan untuk menangkap si Wikus ini. Wikus pun akhirnya menemukan cairan itu sementara si Christopher menemukan temannya di laboratorium. Ternyata, temannya tersebut telah dijadikan bahan eksperimen oleh manusia. Tiba-tiba saja, kolonel beserta prajuritnya pun telah sampai di lab tersebut dan mulai menembaki mereka. Wikus dan Christopher pun segera kabur dari tempat itu.
Tetapi mereka tetap dikejar oleh polisi yang menggunakan helikopter hingga sampai di distrik 9. Sesampainya di gudang milik Christopher pun menyatakan bahwa dia harus menyelamatkan orang-orangnya terlebih dahulu sebelum dia merubah Wikus kembali menjadi manusia. Wikus yang tidak terima dengan pernyataannya tersebut kemudian memukul si Christopher dengan kayu sehingga membuatnya pingsan. Wikus pun kemudian mencoba menerbangkan pesawat si Christopher seorang diri. Wikus masuk ke dalam pesawat itu dan mulai menerbangkannya sementara seluruh orang menyaksikan dengan rasa heran. Pesawat itu pun mulai mengudara, tetapi terjatuh karena tembakan misil dari MNU. Para prajurit pun segera menangkap Wikus sementara anaknya si Christopher ternyata masih bersembunyi di dalam pesawat tersebut. Pada saat itu juga, para prajurit diserang oleh Obasanjo dan komplotannya. Beberapa saat setelah pertarungan yang intens di antara mereka, Wikus pun ditangkap oleh Obasanjo. Ketika akan memotong tangan si Wikus, ternyata anaknya si Christopher pun kemudian keluar dari persembunyiannya dan menghentikan Obasanjo dengan mengaktifkan robot bersenjata otomatis dan mulai menembaki mereka. Setelah Wikus bebas, pesawat besar antariksa milik para alien yang selama ini hanya terparkir di udara pun mulai bergerak. Wikus pun segera menggunakan robot yang digunakan oleh anaknya si Christopher tersebut dan mulai mengendalikannya. Dia berencana untuk kabur menggunakan robot itu, tapi pada akhirnya dia kembali untuk menyelamatkan si Christopher. Ketika mereka berdua berlari untuk pergi ke pesawat utama milik para alien tersebut, robot yang digunakan Wikus pun tertembak. Wikus menyarankan Christopher untuk pergi menyelamatkan anaknya beserta alien yang lainnya. Si Christopher pun berjanji kepada Wikus bahwa dia akan kembali ke bumi 3 tahun lagi untuk mengembalikan Wikus menjadi manusia normal. Wikus pun setuju dan mulai mengecoh para prajurit. Sementara Christopher membawa anaknya dan mulai mengaktifkan pesawat antariksa utama milik mereka. Mereka pun melayang ke udara hingga masuk ke dalam pesawat tersebut. Di bawahnya, Wikus terlihat cedera dan si kolonel pun akan mulai menghabisinya. Tiba-tiba saja, para alien yang lain mulai membantu si Wikus. Mereka mengepung si kolonel dan mulai menghabisinya. Pesawat antariksa milik para alien pun mulai terbang dengan si Christopher dan anaknya di dalamnya. Seluruh penduduk bumi pun menyaksikan benda tersebut terbang. Setelah itu, orang-orang pun mulai berspekulasi bahwa Christopher akan datang kembali untuk misi penyelamatan spesies mereka. Wikus pun menghilang setelah kejadian itu dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Misi untuk merelokasi para alien pun berhasil dan mereka kini tinggal di camp baru yang disebut dengan distrik 10 di luar kota Johannesburg. Scene pun berpindah. Istri Wikus terlihat sedang memegang bunga yang terbuat dari besi. Dia menemukan bunga itu di depan pintu rumahnya. Dia percaya bahwa Wikuslah yang menaruh bunga itu di sana dan berharap Wikus masih hidup. Cerita pun berakhir dengan adegan Wikus yang sudah berubah sepenuhnya menjadi seorang alien. Dan dia sedang membuat bunga dari besi di tempat pembuangan sampah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi.